والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul di masjid yang mulia ini, di hadapan maqam yang mulia untuk kembali menyampaikan kewajiban kita bersama, yaitu taklim muta'alim, belajar mengajar tentang apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita libur berapa tahun ini? 2 tahun setengah ada ini, insyaallah. Dari mulai Ramadan ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masyaallah. Mudah-mudahan apa yang jadi keadaan yang sedang sempit ini mudah-mudahan dilonggarkan oleh Allah. Yang sakit-sakit semua disehatkan oleh Allah. Wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah kita bersyukur walaupun wabah ini masih ada, tapi kita tetap masih bisa belajar, masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjut kepada apa yang menjadi materi pembahasan kita, yaitu tentang ilmu akidah, tentang ilmu tauhid, kewajiban tiap-tiap orang Islam mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai di dalam kita beribadah kita salah cara, kita salah sikap, kita salah menempatkan diri sebagai hambanya Allah. Kita ini kan hamba apa Tuhan? Hamba apa Tuhan? Kalau hamba harus menempatkan diri sebagai hamba. Kadang kita sebagai hamba ngatur Tuhan. Kalau minta maksa, walau belum dikasih kayak Tuhan serba salah semuanya. Walau minta, kalau nggak dikasih nekat nggak mau ibadah. Ini apa ini ya begini? Pokoknya ya Allah, kalau saya nggak dikasih ini saya nggak mau sholat. Apa nggak ruas? Ini orang-orang yang begini. Makanya kita penting belajar ilmu akidah sebagai dasar pondasi kita beragama. Agama Islam dibangun atas pondasi tauhid, atas pondasi mengesahkan Allah, atas pondasi la haula wala quwata illa billah. Kita mengakui bahwa segala apa yang terjadi ini semuanya diciptakan oleh Allah. Adapun kejadiannya, ada kejadian yang baik, ada kejadian yang buruk, ada yang manis, ada yang pahit,
maka ini sebagai ujian kepada tiap-tiap hamba-hambanya Allah. Bagaimana hamba itu akan bisa menuhankan Allah ketika diberi kenikmatan bersyukur, ketika diberi musibah sabar, ketika diberi kesalahan istighfar, ketika diberikan kebaikan bertambah ibadahnya kepada Allah. Ini sikap kita sebagai hamba. Jadi jangan protes. Protes ini sesuatu yang bukan pekerjaan hamba, bukan kelakuan hamba, bukan sikapnya hamba untuk protes pada pemberian Allah. Hati-hati nih. Sendal copot, sendal kita putus, sendal jepit kita putus, jangan protes. Kenapa pakai putus sendalnya? Wah, ini kadang dianggap sendal putus itu putus sendiri. Di situ nggak ada takdirnya Allah. Oh salah. Semua gerak-gerik apa yang ada di dunia itu ditakdirkan oleh Allah. Sendal kita putus itu pun takdirnya Allah. Apalagi corona, ya, yang sebesar ini mendunia. Bagaimana tidak ditakdirkan oleh Allah? Yang kecil saja kita jalan kelilipan mata kita itu ditakdirkan oleh Allah. Dan kita tidak boleh protes atas semua yang ditakdirkan oleh Allah. Kita harus menerima lah. Bagaimana kita bisa menerima tiap kejadian itu? Ini yang dituntut bagi setiap orang Islam. Makanya kalau kita nggak kenal kepada Allah benar-benar, nanti salah sikap. Bagaimana kita kenal kepada Allah? Kenal, harus kenal. Kalau nggak kenal, waduh, bagaimana ya Tuhan yang mau kita sembah nggak kita kenali? Kita harus kenal bahwa Allah tidak mempunyai sifat dolim. Apa dolim itu? Dolim itu apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu dolim. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Nah kalau kita sudah tahu sifat Allah yang utama ini, Allah tidak pernah dolim, ya kita mestinya aman sebagai hambanya Allah. Nggak protes loh, tapi kenapa yang dijadikan pahit-pahit seperti ini? Oh kalau urusan pahit-pahit, semua yang diciptakan Allah pasti mengandung kebaikan. Hanya kitanya saja yang kadang belum melihat kebaikan itu. Kalau anak kecil lagi sakit, dikasih yang pahit-pahit sama orang tuanya, biasanya mau nggak? Mau nggak? Dianggap orang tuanya jahat. Bapak ngasihnya yang pahit. Padahal yang pahit itu untuk kebaikan anaknya. Nah, kita harus bisa melihat itu, bahwa kepahitan yang Allah berikan kepada kita itu pasti kepahitan itu mengandung kebaikan. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pasti mengandung kebaikan. Hingga kita harus yakin itu sepahit apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itu mengandung nilai kebaikan. Jangankan kita yang ibadahnya bolong-bolong, ibadahnya jarang-jarang, para nabi, para sahabat-sahabatnya Nabi, para ulama-ulamanya, semuanya mendapatkan hal yang sama. Terkadang menerima sesuatu yang pahit, terkadang menerima sesuatu yang manis. Lah, udah ibadahnya bolong-bolong, sholat kadang-kadang rapih, kadang kagak, maunya manis melulu. Kalau maunya manis melulu nanti di surga, insyaallah semuanya masuk surganya Allah. Kalau di sana manis semua, nggak ada pahit lagi, nggak ada. Nah kalau dunia ini tempatnya ujian, bukan tempat
pembayaran. Itu catat itu, garis bawahi. Dunia tempatnya ujian. Jadi jangan terus, kalau saya sudah ibadah sekian kali, kenapa kok saya belum berubah hidupnya? Loh, ini dunia bukan tempat pembayaran. Ibadah yang kamu kerjakan pembayarannya nanti di akhirat. Jadi jangan terus asal sudah wirid maunya dibayar kontan. Asal sudah puasa maunya dibayar kontan. Asal sudah sholat duha maunya dibayar kontan. Ini ada seorang hamba ibadah kepada Allah tapi pakainya hukum ekonomi. Ada begitu? Ada orang ibadah pakainya hukum ekonomi. Lah kamu ini kerja apa ibadah? Kalau kamu kerja pakai hukum ekonomi. Saya kerja jam 8 sampai jam 4 lebih lembur, nggak bisa, nggak dibayar. Ada hitungannya Pak, 1 menit juga ada. Itu kalau kamu kerja. Lah kamu kepada Allah sebagai hambanya Allah itu kerja apa mengabdi? Lah kalau ngabdi ya jangan pakai hukum ekonomi. Ini ada orang ibadah pakainya hukum. Ada nggak begitu? Asal udah sholat duha protes. Saya sudah sholat duha masih begini-begini aja. Asal udah sholat tahajud protes. Saya udah tahajud masih begini-begini aja. Padahal tahajudnya kalau pas punya hajat. Besok mau pencalonan tahajud. Besok mau ujian baru tahajud. Besok mau buka toko baru tahajud. Nah, ini tahajudnya itu pas waktu-waktu. Berarti ibadah pakai hukum ekonomi ya begitu. Jadi kalau kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan benar, artinya sholatnya nggak pakai hukum ekonomi, sholatnya betul-betul jadi hambanya Allah, ya kita harus betul-betul bisa la haula wala quwata illa billah. Ini kalau belum bisa sampai di situ ya artinya kita masih terus harus ngaji. Makanya saya sering ditanya, nanti puncaknya orang ngaji tauhid itu sampai apa, Beb? Puncaknya orang ngaji tauhid itu sampai bisa ngaku saya nggak bisa sholat. Itu baru kamu ngaji tauhid. Kalau kamu masih ngomong saya bisa sholat, berarti kamu ngaji tauhidnya belum khatam. Saya nggak bisa sholat, di hatinya muncul pengakuan, muncul pemahaman la haula wala quwata illa billah. Saya nggak bisa sholat. Saya nggak bisa ibadah. Saya nggak bisa perbuat baik. Ngomong nggak bisa sholat itu di dalam hati, tapi badannya sholat, badannya ibadah, badannya wirid. Tapi semua yang dikerjakan itu diakui ini atas pertolongan Allah. Itu baru kamu selesai ngaji tauhidnya. Kalau bisa begitu udah nggak usah ngaji lagi, nggak apa-apa kamu. Kalau belum bisa begitu wajib kamu ngaji. Agar kamu tahu bahwa seluruh aktivitas kita ini atas pertolongan Allah. Jangan ngaku bisa sholat sendiri, jangan ngaku bisa puasa sendiri. Orang-orang yang sholatnya masih pakai hukum ekonomi, ibadahnya masih pakai hukum ekonomi, itu karena dia merasa bisa sholat sendiri, karena merasa bisa ibadah sendiri, hingga minta bayaran dari Allah. Nagih janjinya Allah.
Lah kalau orang yang sudah hatinya mengakui bahwa ibadah saya atas pertolongan Allah, maka bisa sholat, bisa ibadah itu sudah terima kasih sama Allah. Untung saya dibikin ibadah sama Allah. Untung saya dijadikan orang yang sholat oleh Allah. Coba lihat di luar sana, berapa banyak orang yang dibikin kafir sama Allah. Berapa banyak orang yang dibikin maksiat. Berapa banyak orang yang ingkar. Kamu termasuk orang-orang yang dibikin baik oleh Allah. Lah sudah ditolong jadi orang baik, dibikin baik, masih nuntut upahnya mana ya Allah. Ini kira-kira orang waras apa enggak waras kira-kira? Itu loh maksudnya. Jadi kita berusaha bagaimana ngaji tauhid, ngaji ilmu akidah, sampai hati kita bisa mengakui semua ibadah ini atas pertolongan Allah. La haula wala quwata. Kalimat itu dipraktekkan, bukan hanya jadi wiritan. Wiritannya la haula wala quwata, la haula wala quwata. Tapi begitu praktek, saya bisa ibadah sendiri. Kan nggak nyambung maksudnya. Kalau kamu masih begitu, ya jangan berhenti ngaji tauhid. Kalau kamu sudah bisa begitu, nggak usah ngaji lagi, nggak apa-apa. Sudah khatam berarti kamu. Sudah selesai kamu mengakui kehambaan kamu. Sudah selesai kamu menemukan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum sampai di situ, hati kita perlu kita latih terus. Akal kita perlu kita luruskan terus agar akal ini jangan bengkok. Jangan sampai salah menganggap amal itu muncul dari diri saya, menganggap ibadah itu muncul dari diri saya, menganggap aktivitas semuanya muncul dari dirinya. Ini akalnya bengkok namanya. Kita luruskan dulu agar akalnya betul-betul paham bahwa semua ibadah ini kita kerjakan, ini usaha kita. Adapun jadinya, hasilnya semuanya atas pertolongan Allah. Tidak ada, oh ini saya sendiri, ini saya yang ngangkat sendiri. Allah kemana? Allah nggak ikut-ikut. Ada Allah nggak ikut-ikut. Nah kalau Allah nggak ikut-ikut urusan kamu ngangkat gelas ini kamu ngangkat, saya ngangkat gelas, dianggap Allah nggak ikut serta, Allah nggak ikut-ikut di dalam pekerjaan ini, berarti Allah jadi penonton. Kamu anggap Allah itu penonton. Kamu yang beramal sendiri, Allah yang nonton. Setelah Allah nonton ngapain? Nanti Allah memberi penilaian. Oh bagus, gitu. Oh jelek, begitu. Lah kamu kira Tuhan juri apa? Hah? Dalam setiap aktivitas kita apapun, di situ ada pertolongan Allah. Kamu ngangkat sesuatu, ini ada pertolongan Allah. Kamu bisa kedip mata, kamu bisa kedip, itu ada pertolongan Allah di situ. Jangan dianggap kedip sendiri. Ini yang mau kita capai. Ini yang jadi tujuan kita, bisa mengakui bahwa setiap gerak saya, setiap diam saya ditolong oleh Allah. Kalau kamu bisa begitu, udah sekarang kita selesai ngaji dah, khatam sudah ini. Bisa nggak begitu? Udah bisa belum? Kalau belum kita lanjut lagi nih. Mau berapa tahun lagi ngaji ini? Udah berapa tahun aja lah, yang penting ngaji terus lah, karena tujuan kita harus mencapai ke arah itu. Kalau nggak begitu bagaimana? Artinya kita belum jadi hambanya Allah yang benar. Jadi jangan terus kamu kalau ada lihat orang udah pakai udeng-udeng, udah pakai yang terus bener gitu. Belum mesti. Bener itu nggak hanya tampak di luarnya, tapi juga ada di dalam hatinya. Ada amal dohir, ada amal batin. Lah amal batin ini nggak kelihatan. Kalau kamu nggak ngontrol diri kamu sendiri, kamu nggak akan tahu. Jadi kamu harus kontrol. Saya ini sudah mengakui Allah sebagai penolong perbuatan saya, atau saya masih mengakui saya bisa ibadah sendiri kepada Allah.
Coba kontrol diri kamu. Nah, alamatnya apa, Bib? Kalau kamu sudah mengakui Allah yang menolong perbuatan kamu nggak akan pernah nuntut Allah apa-apa. Kamu akan menerima semua pemberian Allah. Kebaikan Allah yang terus menerus gak pernah berhenti pada kita, akan kita lihat ini pertolongan Allah. Saya bisa bergerak, saya bisa jalan, saya bisa diam, apalagi saya masih bisa iman kepada Allah. Wah, ini pilihan Allah, ini ketentuan Allah. Kita harus bersyukur yang luar biasa atas semua itu. Hingga jangan sampai salah di dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka harus kenal Allah. Apa sih yang diciptakan Allah itu, apa saja? Jangan dianggap oh yang diciptakan Allah ya cuma langit, bumi, manusia, hewan, malaikat. Enggak. Yang diciptakan Allah itu seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini, semuanya diciptakan oleh Allah. Hingga kedip mata kita itu pun diciptakan oleh Allah. Jadi jangan kita jadi orang-orang Mu'tazilah, jangan jadi orang-orang Khusyuiyah, jangan jadi orang Mujassimah, yang anggapannya Allah itu cukup menciptakan saya, Allah memberi saya kekuatan, maka saya jalan sendiri dengan kekuatan itu. Itu bukan imannya Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti itu. Ahlussunnah mengimani bahwa segala yang terjadi pada saya itu diciptakan sendiri oleh Allah. Allah yang menciptakannya atas kemauannya sendiri. Merubah-rubah sesuatu, menjadikan kita dari kecil sampai gede, menjadikan kita dari bodoh kepada pinter, menjadikan kita dari sakit kepada sehat, dari kenyang lapar kepada kenyang. Itu terjadi atas pilihan Allah sendiri. Jangan dianggap oh saya kenyang kan gara-gara makan, Bib. Karena makan ya saya kenyang. Lah Allah ngapain? Nonton. Nah ini kalau masih menganggap Allah jadi penonton ya berat. Kemana kehambaan kita kepada Allah kalau masih dianggap Allah hanya sebagai penonton? Tapi kita harus bisa melihat Allah ada dalam tiap aktivitas saya. Allah ada dalam tiap kejadian yang terjadi di jagat raya ini. Hingga dalam kedip mata saya, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bisa mengakui saya nggak bisa sholat, gitu loh. Saya nggak bisa kedip, saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Makanya orang yang sudah ngaji tauhid, ketika membaca kalimat la ilaha illallah, coba di hatinya yang muncul apa? Saya mau nanya, kalau kamu membaca kalimat tauhid, kamu berikan makna apa? Kamu artikan apa coba kalimat tadi? Artinya apa? La ilaha illallah diartikan apa? Tidak ada Tuhan. Betul begitu? Artinya begitu betul. Kamu baru masuk Islam apa udah lama? Baru masuk Islam. Saya tanya, kamu baru masuk Islam. Nah kok artinya begitu, kayak orang baru masuk Islam aja? Lah orang yang sudah masuk Islam, sudah ngaji, sudah belajar ilmu tauhid, yang ngartiinnya nggak begitu lagi. Ngartiinnya apa? Tidak ada yang menggerakkan sesuatu kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mendiamkan sesuatu kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menimbulkan manfaat kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menimbulkan maldharat kecuali Engkau ya Allah. Terus begitu artinya. Bukan tidak ada Tuhan.
Itu kalau kamu baru masuk Islam begitu ngertiinya. Orang yang sudah ngaji harus masuk kepada makna. Apa makna Tuhan yang kamu munculkan di hati kamu? Ya Dia pencipta segala sesuatu ini. Kebaikan saya, kesehatan saya, ibadah saya, gerak badan saya, manfaat yang saya terima, apapun itu muncul dari Allah. Hingga dalam mengartikan la ilaha illallah muncul makna itu. Tidak ada yang menjadikan saya bergerak kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mendiamkan saya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bikin manfaat dari yang saya perbuat kecuali Engkau ya Allah. Terus tidak ada yang bikin madarat kecuali Engkau ya Allah. Itu makna yang harus muncul tiap kamu membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau baca la ilaha illallahnya 10 kali gimana Bib? Ya cari makna-makna itu berganti-ganti. Dalam keadaan yang kamu lihat yang semua itu diciptakan oleh Allah. Maka kamu akan muncul pengabdian kamu kepada Allah. Akan muncul pengakuan bahwa ini semua dari Engkau ya Allah. Bukan hanya menciptakan wujud saya saja, bukan hanya menciptakan diri saya saja, tapi semua yang ada pada diri saya. Ini munculkan pengakuannya agar kita jadi orang yang menyadari bahwa semua ini atas pertolongannya Allah. Nah kalau nggak bisa begitu bagaimana? Ya masih terus mengakui saya yang bisa berbuat. Ya, jadi ini yang harus kita capai. Kalau itu bisa kita capai, maka insya Allah ngaji ini cepat selesai. Nanti ganti bab lain. Kalau belum selesai bagaimana? Ya terus kita ulang terus sampai bisa ngakui saya nggak bisa sholat, tapi sholat. Jangan kayak orang-orang kejawen, orang-orang darmo gandul, orang-orang manunggaling kawula Gusti. Oh saya sudah sampai hakikat, saya nggak perlu sholat. Itu bukan nggak bisa sholat, itu goblok begitu. Orang mencapai hakikat kok nggak lewat syariat bagaimana? Kalau mau mencapai hakikat harus lewat syariat, karena isinya 3, syariat, thariqat, hakikat. Bagaimana mau sampai hakikat nggak pakai syariat? Sholat dulu, baru kamu sampai hakikat. Saya nggak bisa sholat, begitu. Jadi syariatnya jalan, thariqahnya jalan, hakikatnya kamu sampai. Kalau kamu kok nggak ngaji ini, hanya ngaji syariat saja, maka kamu anggap sholat itu dari diri kamu sendiri. Kamu kok kebablasan, ngajinya nggak bener, nanti hakikat doang nggak mau syariat, ya rusak lagi. Jadi ngaji yang benar bagaimana? Ya 3-nya kamu jalankan, syariatnya bagaimana, thariqahnya bagaimana, hakikatnya bagaimana. Maka kamu akan jadi orang yang betul-betul menghambakan diri dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba yang masih ingat yang terakhir kita ngaji sampai apa? Sudah hatam? Apa? Sifat Rasul. Saking lamanya sampai sifat Rasul udah kelewat ini. Iman takdir. Oh lagi cerita tentang Rasul. Ringkasan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Habib Utsman bin Yahya setelah menjelaskan tentang ilmu tauhid, setelah menjelaskan tentang kalimat
la ilaha illallah, menjelaskan isinya kalimat la ilaha illallah, maka beliau menjelaskan tentang memasukkan pula satu bab, yaitu bab mengenal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan mengenal sifatnya lagi, karena mengenal sifatnya yang 4, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, itu sudah kita pelajari lewat bab mengimani para rasul. Maka ini diberi bab khusus lagi menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa istrinya, siapa anaknya, di mana dia lahir, di mana dia besar, di mana dia meninggal, dakwahnya bagaimana, anak-anaknya ada berapa. Ini kita juga harus tahu, karena Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita, pemimpin kita. Bagaimana kita akan cinta kepada Rasulullah kalau kita nggak tahu bagaimana keadaan Rasulullah? Kalau kamu tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam, maka akan tambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dianggap agama ini sampai dengan mudah kepada kita, jangan. Agama ini untuk sampai kepada kita butuh perjuangan yang luar biasa. Yang kalau kamu tahu ceritanya, kamu tahu bagaimana tentang perjalanannya, maka akan muncul iman yang bertambah di hati kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan keharusan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk mengetahui sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mumpung buku sejarah belum dilarang. Ini sebentar lagi ada wacana buku sejarah Islam akan dilarang. Jadi nggak akan kita temui lagi cerita bagaimana Nabi berjuang, bagaimana Nabi berperang, perang apa saja yang dialami Nabi, dengan siapa Nabi berperang, bagaimana cara berperangnya, itu nggak akan kita dengar lagi. Karena ditakutkan penyebaran berita tentang sejarah Nabi menimbulkan Islam yang mau menegakkan khilafah, menegakkan negara Islam. Padahal sejarah ini sudah ditulis ribuan tahun, tapi tidak menyebabkan orang menegakkan negara Islam, karena nggak ada hubungannya. Sejarah ini hanya untuk mengingatkan kita bagaimana dulu Rasulullah memperjuangkan agama ini untuk kita. Bukan mau kita praktekkan bagaimana caranya Nabi perang, bukan. Ini kesalahan memahami itu. Jadi kita mau cerita itu bukan mau cerita bagaimana caranya berperang, bukan. Tapi bagaimana Nabi memperjuangkan agama ini untuk tersebar ke seluruh dunia. Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin, satu-satunya Nabi yang Allah utus untuk seluruh manusia. Nabi yang lain sebelum Rasulullah hanya diutus pada kaumnya masing-masing, kaum tertentu. Nabi siapa? Ibrahim kepada kaum tertentu, Nabi Lut kepada kaum tertentu, sampai Nabi Ismail pada kaum tertentu,
Mulai turun setelahnya Nabi Ishak untuk kaum Bani Israel, Nabi Yusuf, terus ke bawah. Hanya untuk kaum-kaum tertentu. Tapi yang diutus menyeluruh itu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu sejarah Nabi baik itu secara keseluruhan ataupun secara ringkas. Kalau sejarah Nabi mau kamu ketahui secara keseluruhan, maka kamu beli buku-bukunya yang segini tebelnya, 10 jilid, 20 jilid, itu lengkap menceritakan bagaimana tentang sejarah Nabi secara detail satu per satu. Kira-kira butuhnya waktu berapa lama, Beb? Ya tergantung kamu bacanya. Kalau bacanya kilat ya cepet. Jadi ada pula sejarah yang ditulis ulama secara ringkas. Dari kitab yang tebel-tebel. Nah, sahabat Nabi itu kira-kira dulu menjelaskan sejarah enggak kepada anak-anaknya? Menjelaskan enggak? Cara jelasinnya bagaimana? Sahabat kalau menjelaskan kepada anaknya diajak ke tempatnya langsung. Nah, dulu di sini Nabi duduk. Nah, dulu di sini Nabi perang. Dulu di sini Nabi mengatakan hadis ini. Dulu Nabi di sini berumah tangga. Ini rumah Nabi, ini rumah anaknya Nabi ini. Mereka ditunjukkan langsung jejak-jejaknya Nabi. Lah kita kan nggak ketemu ke sono, boro-boro lihat Mekah, lihat Madinah. Mudah-mudahan semuanya bisa kebagian ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa melihat Baitullah di Mekah, hingga kita bisa mengerjakan perintah untuk sampai bisa melihat jejak-jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Lah kalau kita nggak bisa bagaimana? Ya baca sejarahnya. Nah sekarang situs-situs Islam sudah habis di Mekah, di Madinah sudah mulai habis karena ada kelompok sekarang yang nggak senang sama peninggalan Rasulullah. Ini ada orang-orang aneh, rumah Rasulullah dibongkar, dijadikan perpustakaan. Rumah sahabat-sahabat Nabi habis, peninggalan pokok-pokok habis, hingga orang sudah nggak bisa lagi melihat bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita nggak sampai mempelajari, maka kita nggak akan tahu itu semua. Ya, jadi baik mempelajari secara terperinci ataupun secara ringkas. Sebagaimana banyak para ulama yang telah mengkhususkan peringkasannya. Ada ulama yang memang bikin kitab khusus yang ringkas tentang sejarah Nabi. Untuk itu Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya akan mengemukakan ringkasan sejarah Nabi Muhammad SAW yang beliau ringkas, yang beliau tulis dalam kitab ini. Jadi beliau mau meringkas sesuatu agar kita cukup dengan ringkasan ini tahu, mengenal secara garis besar bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu kok pengen tahu lebih dalam bagaimana, ya pelajari yang lebih khusus, maka kamu akan tahu lebih detail tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ada kitab Maulid. Kitab Maulid itu dari cerita yang ringkas-ringkas itu diringkas lagi sampai dijadikan sebuah naldom. Naldom itu apa? Bacaan atau bait-bait syair yang isinya tentang cerita Nabi Muhammad SAW agar kita gampang menghafalkannya. Ada kan kitab Maulid? Ya, ada Simtul Duror. Ini kita akan jelaskan satu per satu insya Allah. Ini
masuk waktu Isya, kita dengarkan adzan sebentar. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وبدر المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه النبي المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak cucu Nabi Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Ini penting. Jangan sampai nanti kayak orang Kristen, Muhammad itu Tuhan, berat. Ini manusia, hambanya Allah, keturunan Nabi Adam alaihi salam. Karena kalau manusia itu pasti anak cucu Nabi Adam. Kalau manusia beneran. Kalau manusia nggak bener, ada nggak manusia yang jadi-jadian? Ada nggak? Ada manusia jadi-jadian. Tapi kalau manusia jadi-jadian
bukan anak cucu Nabi Adam. Siapa contohnya? Manusia jadian, ada nggak? Malaikat yang datang menjumpai Rasulullah dalam rupa manusia, itu namanya manusia jadian. Anak siapa itu? Ya bukan anak siapa-siapa. Kalau anaknya siapa? Oh berarti manusia beneran. Dan Nabi Muhammad ini adalah salah satu anak cucu Nabi Adam dari bangsa Arab. Emang anak cucu Nabi Adam banyak. Ada berbagai macam bangsa di dunia ini. Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk, sawo macam-macam dah. Ada yang hitamnya ya macam-macam, ada hitam banget sampai mengkilat, ada yang hitamnya macam-macam dah. Adalah semuanya keluar dari satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nah, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau adalah anak cucu Nabi Adam yang keluar dari jalur orang Arab, keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam sampai ke Nabi Ibrahim. Adapun yang lainnya banyak. Allah menjadikan hamba-hamba Allah banyak di dunia ini. Ada yang orang Jawa, ada yang keturunan bule, ada yang keturunan Bani Israel, ada yang keturunan. Tapi rata-rata Nabi itu dipilih oleh Allah dari dua bangsa ini, bangsa Arab sama Bani Israel. Saya nggak pernah dengar ada Nabi dari Jawa. Ada? Ada nggak? Kalau ada Nabi dari Jawa ya paling mukanya kayak kamu-kamu ini udah. Kalau dia kok jadi nabi banyak sayangnya gitu loh. Sayang pesek, sayang hitam, sayang keriting, komplit dah, sayang semua dah gitu. Kalau Nabi kok dari dua bangsa ini nggak ada sayangnya, memang Allah ciptakan istimewa dari Bani Israel, dari bangsa Arab. Dan Nabi Muhammad SAW ini diantara jalurnya jalur orang Arab. Makanya hati-hati nih sama orang-orang yang nggak seneng sama orang Arab, karena Nabi kita adalah orang Arab. Kata Nabi, hati-hati, jangan benci Arab. Kenapa? Karena ada 3 perkara yang mulia di dalamnya. Apa? Yang pertama kata Nabi, saya orang Arab. Kalau kamu kok mau mencaci, jangan caci Arab sialan. Kalau orang Arab sialan, di situ ada Nabi juga. Nabi sialan. Sama kayak kamu mau, emang orang Jawa itu sialan semua. Di situ ada Pak Karno, ada Diponegoro, ada orang-orang mulia semua. Masa kamu sialan-sialan? Kalau mau mencaci seseorang, jangan kelompoknya, jangan kaumnya, jangan kabilahnya. Nanti kamu berarti menyeluruh. Jadi jangan dasar Arab sialan. Berarti kamu mencaci semua orang Arab. Hati-hati, ini kata Nabi. Ada aku di situ sebagai orang Arab. Yang kedua, Al-Quran pakai bahasa Arab. Kalau kamu kok menghina Arab, berarti menghina bahasa Al-Quran. Terus di surga nanti manusia akan pakai bahasa Arab. Tiwas di dunia mencaci-caci orang Arab, di surga pakai bahasa Arab. Saya nggak mau ya Allah pakai bahasa Arab. Ya pakai bahasa burung aja lah begitu. Kalau nggak mau pakai bahasa Arab, cacicut aja udah nggak pakai bahasa. Hati-hati ini. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di negeri Arab. Di mana? Di kota Makkah. Ini harus tahu, ini anak-anak kita ajarkan. Nabi lahir di kota Makkah. Kapan lahirnya?
malam Senin. Ini ngomong malam Senin ini ulama sudah ribut. Kalau mau dibukukan ya tebel bukunya. Ada yang ngomong tanggal malam Selasa, ada yang ngomong malam Rebu, ada yang ngomong malam Minggu, ada yang ngomong Selasa, Seninnya siang, Seninnya pagi, macam-macam. Tapi yang kita cukup tahu apa yang jadi ringkasan ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan malam Senin menjelang subuh. Maka Nabi dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sujud dan diriwayatkan tangannya menunjukkan tanda keesaan Allah. Ini jangan salah kalau ada orang begini, Tuhan di atas. Enggak, Allah esa, maksudnya begitu. Begini asal di atas, begini di atas. Tuhan enggak di atas, enggak. Yang di atas burung, cicak itu di atas. Kelelawar, kalau kodok di bawah kodok, kalau kelelawar di atas. Bukan asal begini Tuhan di atas, ini Tuhan di atas. Ini hati-hati ini. Ya. Ini ringkasan yang akan kita baca tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ini secara ringkas hari lahirnya Nabi yang kita peringati pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan ringkasan ini sebagai pembukaan kita untuk menceritakan yang akan datang lagi tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen tahu detail, catat. Pengen tahu ringkasannya secara gampang, catat agar bisa diajarkan kepada anak-anak kita dan istri kita di rumah agar mereka juga tahu kewajiban di dalam agama Islam mengenal tentang sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan sambung perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbil alamin.